Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati Adib dengan NIM K0212111059 dari kelompok 7 Praktikum Biokimia, Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai uji kelarutan protein. Uji kelarutan protein merupakan uji secara kualitatif untuk mengetahui daya kelarutan protein terhadap pelarut tertentu. Pada uji ini, zat uji yang digunakan adalah albumin dan gelatin yang akan direaksikan dengan pelarut, yaitu air suling atau aquades, larutan NaOH 40%, larutan HCl 10%, alkohol 96%, dan kloroform, guna mengetahui daya kelarutan protein pada albumin dan gelatin pada pelarut tersebut. Setelah zat dan pelarut direaksikan, hasil positif dalam uji kelarutan ditunjukkan dengan munculnya larutan jernih tanpa kekeruhan dan pengendapan. Sementara jika hasilnya negatif ditunjukkan dengan munculnya larutan keruh dengan terjadi pengendapan. Tujuan uji yaitu untuk mengetahui daya kelarutan protein terhadap suatu pelarut tertentu. Prinsip uji: protein bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan larutan asam maupun basa. Daya larut protein berbeda di dalam air, asam, dan juga basa. Ada yang larut dan ada pula yang sukar larut. Namun, semua protein tidak dapat larut dalam pelarut lemak seperti ether dan kloroform. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan etanol absolut, maka protein akan menggumpal atau terkoagulasi. Hal ini disebabkan etanol menarik mantel air yang melingkupi molekul-molekul protein. Alat yang digunakan yang pertama tabung reaksi sebagai wadah senyawa yang akan direaksikan, kemudian yang kedua pipet ukur untuk memindahkan larutan dan atau mengukur larutan sesuai dengan volume yang akan digunakan, yang ketiga label untuk menandai tabung reaksi atau senyawa agar tidak tertukar dengan tabung reaksi lainnya. Adapun bahan yang digunakan yaitu albumin dan gelatin sebagai zat uji, dan adapun larutan yang akan direaksikan dengan albumin dan gelatin untuk mengetahui daya larut protein yaitu air suling atau aquades, larutan NaOH 40%, alkohol 96%, larutan HCl 10%, dan kloroform. Prosedur uji. Langkah pertama, sediakan 5 tabung reaksi, kemudian beri label angka 1, 2, 3, 4, 5 pada masing-masing tabung, agar tabung tidak tertukar antara larutan satu dengan yang lain. Selanjutnya, masukkan air suling atau aquades pada tabung 1, larutan HCl 10% pada tabung 2, larutan NaOH 40% pada tabung 3, alkohol 96% pada tabung 4, dan kloroform pada tabung 5, masing-masing sebanyak 2 ml menggunakan pipet ukur, agar volume pelarut yang digunakan tepat. Langkah kedua, tambahkan 4 ml larutan albumin telur pada setiap tabung menggunakan pipet ukur yang bersih. Penambahan albumin bertujuan untuk mengetahui kemampuan albumin untuk larut pada pelarut yang digunakan. Pada penambahan albumin digunakan pipet ukur yang bersih agar tidak terjadi kontaminasi antar pelarut. Langkah ketiga, kocoklah tabung reaksi dengan kuat, kemudian amati sifat kelarutannya. Hal ini bertujuan agar sampel dan pelarut bercampur sehingga dapat diamati kelarutannya. Hasil positif dalam uji kelarutan ini ditandai dengan munculnya larutan jernih tanpa pengendapan kekeruhan, dan jika hasilnya negatif ditunjukkan dengan munculnya larutan keruh dan terjadi pengendapan. Langkah keempat, ulangi percobaan menggunakan sampel gelatin dengan prosedur uji yang sama. Dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan uji, albumin larut saat direaksikan dengan air suling atau aquades pada larutan NaOH 40% dan alkohol 96%, serta tidak terbentuk endapan. Sementara saat direaksikan dengan larutan HCl 10%, albumin sedikit larut pada larutan tersebut, dan saat albumin direaksikan dengan kloroform, albumin tidak larut dan menghasilkan endapan. Kemudian untuk sampel gelatin larut dan tidak menghasilkan endapan saat direaksikan dengan air suling atau aquades, NaOH 40%, alkohol 96%, dan HCl 10%. Sedangkan gelatin tidak larut saat direaksikan dengan kloroform dan terbentuk endapan. Berdasarkan pada teori bahwa protein merupakan senyawa polar yang dapat dengan mudah berikatan dengan pelarut polar seperti air suling atau aquades dan alkohol. Air suling atau aquades dan alkohol ini dapat melarutkan protein karena keduanya mampu membentuk ikatan hidrogen yang dapat dengan mudah terbentuk jika atom hidrogen terikat dengan atom elektronegatif seperti oksigen dan nitrogen, menurut Mashito dan kawan-kawan tahun 2016.
Pada larutan HCl atau asam klorida, albumin menghasilkan larutan yang sedikit larut yang disebabkan HCl merupakan asam kuat yang dapat menyebabkan protein dapat terkoagulasi atau mengalami penggumpalan. Penambahan asam dapat mengakibatkan penambahan ion H+, sehingga akan menetralkan protein dan tercapainya titik isoelektrik. Apabila protein mencapai titik isoelektrik, maka protein akan bersifat hidrofobik atau sukar bergabung dengan air. Menurut Soehardi tahun 1991 dalam Simangunsong dan kawan-kawan tahun 2016. Pada hasil uji, kloropom tidak larut pada kedua zat yang diujikan, yaitu albumin dan gelatin. Hal ini disebabkan kloropom merupakan pelarut nonpolar atau pelarut lemak, di mana berdasarkan teori bahwa protein bersifat amfoter, yaitu semua jenis protein tidak dapat larut dalam pelarut nonpolar atau pelarut lemak seperti eter dan kloropom. Sampai pada pembahasan akhir, yaitu kesimpulan bahwa uji kelarutan protein bertujuan untuk mengetahui daya kelarutan protein dalam suatu larutan tertentu. Pada uji ini digunakan zat uji yaitu albumin dan gelatin yang akan direaksikan dengan larutan yaitu air suling atau aqueous, NaOH 40%, HCl 10%, alkohol 96%, dan kloropom. Pada uji albumin larut dalam air suling, alkohol, dan juga NaOH, sedikit larut dalam HCl dan tidak larut dalam kloropom. Sementara pada sampel gelatin larut dalam semua larutan kecuali pada kloropom. Dari hasil yang telah diperoleh bahwa hanya kloropom yang tidak dapat larut dalam kedua zat uji disebabkan kloropom merupakan pelarut lemak. Hal ini selaras dengan teori bahwa protein bersifat amfoter yang artinya dapat larut dalam asam atau basa tetapi tidak dapat larut dalam pelarut lemak atau nonpolar seperti eter dan kloropom. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait uji kelarutan protein. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Bila terdapat kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.